Kenapa kita ngebahas hati? Jawabannya panjang sih Mas. Tapi memang hati ini kan penentu ya. Penentu banyak sekali aspek dalam hidup kita. Bahkan hati ini juga yang menentukan apakah amal kita itu diterima atau enggak sama Allah. Ya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, innallaha la yanzu ila sawarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu pertama tuh hadis yang jelas banget bahwa kata Nabi, Allah itu pada akhirnya Allah nggak ngelihat fisik kita, Allah nggak ngelihat harta kita, tapi yang Allah lihat itu adalah hati kita dan amal kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Makanya ada dua jenis ibadah kan Mas Hendro, ada ibadah fisik, ada ibadah hati. Ya, dua-duanya penting. Tapi dalam banyak keterangan Rasulullah itu menyampaikan terkadang bobot ibadah hati ini bisa lebih besar nilainya di sisi Allah dibandingkan ibadah fisik. Ya. Jadi kadang-kadang perilaku kita, behavior kita, sikap kita, tindakan kita itu sebetulnya hanya ekspresi dari kondisi hati kita. Ya, ekspresi dari mindset dan heart set kita. Pernah nggak sih Mas Hendro ngerasain ketika kondisi hati udah nggak nyaman gitu, udah nggak enak, itu berdampak pada banyak hal di kehidupan kita, bener ya? Benar. Jadi ini fundamental banget nih, ini fundamental banget. Jadi itu yang pertama, ya betul, ketika hati kita ruwet, ya hati kita penuh dengan gemuruh yang cenderung negatif, akhirnya banyak sekali dampak negatif di aspek lainnya di kehidupan kita. Itu yang pertama Mas, menjawab kenapa kita penting dan sering banget kita ngebahas tentang urusan hati ini. Lalu tadi pertanyaan Mas Hendro yang kedua, kalau lebih spesifiknya kenapa kita bahas itu? Hati yang berserah. Kenapa hati yang berserah itu tuh penting Mas? Ya, hati yang berserah gitu ya. Penting banget Mas. Penting banget. Jadi ternyata Mas Hendro, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati yang berserah itu adalah kekuatan. Dan hati yang berserah itu punya kekuatan untuk mengubah hidup. Kita kan dalam hidup ini kita perlu terus berubah. Benar nggak Mas Hendro? Betul. Life is the journey of transformation. Hidup itu adalah perjalanan transformasi diri. Memang kata Nabi, dari hari ke hari kita harus terus berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Gak apa-apa walaupun sedikit, walaupun hanya 1%. Tapi kita berusaha dari hari ke hari mengubah hidup. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, bahkan kata Nabi, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Maka satu-satunya pilihan, sebagaimana sabda Nabi, dari hari ke hari kita harus lebih baik. Walaupun hanya 1%, walaupun hanya sepersekian persen, lebih baik amal solehnya, lebih baik ibadahnya, lebih baik ilmunya, ya, lebih baik kontribusinya, lebih baik pikirannya, lebih baik perasaannya, lebih baik prasangkanya, lebih baik rasa syukurnya, lebih baik rasa sabarnya, yang pada akhirnya semua ini terakumulasi menjadi kualitas hidup kita yang lebih baik. Kan gitu ya Mas Hendro? Hidup itu harus selalu lebih baik, sampai puncaknya nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling baik. Harapannya itu. Karena kan kita hidup sebentar.
Kita hidup nggak selamanya. Kalau kata Nabi, umur umatku itu sekitar 60-70 tahun. Ya. Jadi nggak lama. Karena hidup kita nggak lama, maka kita harus sadar, waktu hidup kita itu sangat berharga. Kalau kita sia-siakan, kalau kita jalanin seadanya saja, enggak. Kita harus terus berbenah, kita harus terus berubah, kita harus terus memperbaiki diri. Sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling baik. Dan ketika kita ngomongin perubahan diri, Mas Hendro, ternyata hati yang berserah itu punya kekuatan untuk mengubah hidup kita dan mengubah diri kita. Kita kan butuh dorongan ya Mas, untuk berubah itu. Untuk berubah itu setiap kita butuh dorongan. Mungkin dorongan dari internal dibantu juga dengan dorongan eksternal. Tapi pada prinsipnya setiap kita itu butuh dorongan untuk berubah. Dan ternyata dorongan yang paling kuat itu memang dorongan hati, Mas. Dorongan hati. Hati yang seperti apa? Nah, balik lagi, hati yang berserah ini punya kekuatan yang sangat kuat. Yang membuat kita itu bisa lepas dari berbagai macam hambatan-hambatan negatif. Orang itu kan berubah alasannya banyak, Mas Hendro. Ada yang berubah karena alasan yang sifatnya rasional. Ada yang orang itu berubah karena alasan yang sifatnya emosional. Tapi puncaknya ketika seseorang itu bisa berubah karena alasan spiritual. Dan hati yang berserah ini adalah kekuatan spiritual yang paling puncak, Mas. The biggest spiritual power. Saya menyebutnya the biggest spiritual power. Kekuatan spiritual terbesar. Yang ini menjadi modal sangat kuat untuk kita bisa berubah itu hati yang berserah. Ya. Hati yang kepengen disayang sama Allah, hati yang kepengen dimaafin sama Allah. Hati yang kepengen diampunin sama Allah. Jadi ini sebuah kesadaran yang sangat penting ya. Spiritual mindset dan spiritual heart set. Intinya Mas Hendro, kenapa kita ngomongin hati yang berserah? Ini kekuatan. Ketika kita punya hati yang berserah itu, kita akan banyak sekali merasakan dampak positif dalam hidup. Jadi salah kalau kita mengartikan keberserahan itu sebuah kelemahan. Enggak. Hati yang berserah itu justru sebuah kekuatan.